Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Anggun Trisna Puspita dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan kelas A4 2020. Seperti biasa, di video kali ini saya akan menjelaskan operasi hitung pecahan menggunakan media pembelajaran kertas lipat. Baik, sebelum saya menjelaskan mengenai operasi hitung pecahan menggunakan media kertas lipat, sebelumnya kita semua harus tahu dulu apa itu pecahan. Nah, pecahan merupakan bilangan yang dapat dinyatakan dengan A per B. Dengan A merupakan bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. A sendiri disebut pembilang dan B adalah penyebut. Lalu, ada berapa sih banyaknya jenis-jenis pecahan? Nah, jenis-jenis pecahan ini ada 6. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa ini adalah pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat seperti 1/2, 2/3, 3/4, dan seterusnya. Yang kedua adalah pecahan murni. Pecahan murni yaitu pecahan dengan penyebut dan pembilangnya adalah bilangan bulat serta pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Contohnya 1/4, 2/6, 3/9, dan seterusnya. Yang ketiga, pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan murni. Contohnya 3 1/5, 2 1/3, dan seterusnya. Yang keempat, pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya, dan ditulis dengan koma. Contohnya 25/10 berarti 2,5, serta 45/100 berarti ditulis 0,45. Yang kelima adalah persen. Persen yaitu pecahan dengan penyebut 100 dan ditulis dengan persen. Contohnya 30/100 sama dengan 30%. Dan yang terakhir adalah permil. Permil adalah pecahan dengan penyebut 1000 dan dilambangkan dengan 0/00. Contohnya adalah 350/1000, berarti ditulis dengan 350 0/0. Baik, setelah kita mengetahui apa itu pecahan dan apa saja jenis-jenis dari pecahan, sekarang kita akan mencoba mengerjakan beberapa soal pecahan dengan menggunakan media kertas lipat. Di sini saya membutuhkan kertas lipat yang berwarna-warni, ukurannya sama. Lalu ada spidol, lalu gunting, dan yang terakhir adalah perekatnya. Bisa menggunakan lem ataupun double tip. Nah, langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu soal penjumlahan. Saya di sini mempunyai soal 1/4 ditambah 1/4. Kita siapkan sebanyak 2 buah kertas lipat yang ukurannya sama. Lalu kita lipat menjadi 4 bagian. Nah, setelah seperti ini, lalu kita arsir satu kotak dari masing-masing kertas lipat tersebut. Menjadi seperti ini. Nah, karena ditambah, maka kita akan menggunting salah satu kertas lipat ini. Nah, nanti setelah digunting kita akan menempelkan ke bagian kertas lipat yang masih utuh. Kita gunting. Selanjutnya, setelah digunting seperti ini, kita akan tempelkan ke bagian kertas lipat yang masih utuh. Kita tempelkan di sini ya, dengan menggunakan perekat. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Maka kita akan hitung ada berapa banyak kotak yang diarsir dan ada berapa banyak kotak yang ada di kertas lipat ini, yaitu 1, 2, 1, 2, 3, 4. Maka 1/4 ditambah 1/4 adalah 2/4. Nah, untuk soal yang kedua, di sini soalnya adalah 1/4 ditambah 1/3. Berarti kita membutuhkan 2 buah kertas lipat yang sama besar. Setelah itu kita akan lipat atau bagi menjadi yang 1/4, yang 1/3.
Selanjutnya kita jumlahkan 1/4 dan 1/3 ini. Sebelum kita menjumlahkan, kita akan menyamakan dulu penyebutnya. 1/4 dan 1/3 ini caranya dengan kita lipat atau kita beri garis lagi dengan arah yang berbeda. Nah, yang 3 ini kita beri 4 dan yang 4 ini kita garis atau lipat sebanyak 3 kali. Nah, seperti ini, maka kita mendapatkan sebanyak 1, 2, 3, 4/12 dan 3/12. Setelah itu kita bisa menjumlahkan 1/4 dan 3/4 ini dengan cara menggunting salah satu kertas lipat yang arsirannya lebih sedikit, lalu nanti kita tempelkan ke kertas lipat yang masih. Nah, setelah itu kita gunting yang 3 bagian ini. Nah, setelah itu kita akan hitung ada berapa banyak kotak yang telah diarsir di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 kotak, berarti 1/4 ditambah 1/3 adalah 7/12. Baik, untuk soal yang ketiga, saya mempunyai soal 1/2 ditambah 2/2. Untuk 1/2 kita membutuhkan sebanyak 2 buah kertas lipat dengan ukuran yang sama. Dan untuk 2/2 kita membutuhkan 3 buah kertas lipat dengan ukuran yang sama. Nah, yang 1/2-nya ini kita akan lipat menjadi 2 bagian yang sama besar. Lipat, lalu kita arsir. Ini menandakan 1/2. Selanjutnya untuk yang 2/2 kita menyediakan 3 buah kertas warna dan yang 1 kita lipat menjadi 2, lalu kita arsir 1 bagian. Nah, yang ini berarti menandakan 2/1/2. Setelah itu, karena di sini penyebutnya sama, maka kita langsung jumlahkan saja. Kita jumlahkan dulu kertas yang utuhnya. Ada 1, 2, 3. Setelah itu kita hitung kertas lipat yang pecahannya. Di sini ada 2 bagian yang diarsir, maka kita akan gunting salah satunya. Nah, setelah kita gunting, kita akan tempelkan ke bagian kertas lipat yang masih utuh. Nah, seperti ini. Nah, jadi hasil dari 1/2 ditambah 2/2 adalah 3/2/2. Baik, untuk soal yang keempat, soalnya yaitu 2/1/2 ditambah 3/1/4. 2/1/2 di sini saya menggunakan sebanyak 3 buah kertas warna, kertas lipat yang ukurannya sama. Nah, yang ini kita bagi 2, kita lipat dan kita beri arsir. Begini, 2/1/2. Selanjutnya 3/1/4. Kita membutuhkan sebanyak 3 buah kertas lipat yang utuh dan 1 buah kertas lipat yang nantinya kita akan bagi menjadi, maksud saya lipat menjadi 4 bagian. Kita lipat menjadi 4 bagian dan nanti kita akan arsir 1 bagian. Seperti ini, 3/1/4. Nah, sebelum kita menjumlahkan, kita harus menyamakan dulu penyebutnya, yaitu dengan yang 1/2 ini kita akan lipat menjadi 4 bagian dan yang
1/4 ini kita akan lipat menjadi 2 bagian. Nah, seperti ini ya hasilnya. Lalu kita akan jumlahkan 4/8 dan 2/8 ini. Kita jumlahkan dan kita akan menggunting salah satu kertas lipat yang arsirannya paling sedikit. Kita gunting dan kita tempelkan ke kertas lipat yang utuh. Nah, hasilnya seperti ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka hasil dari 1/2 ditambah 1/4-nya adalah 6/8. Nah, setelah itu kita akan menjumlahkan kertas lipat yang utuhnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang ini adalah 6/8. Maka dari itu bisa kita jumlahkan 2, 1/2 ditambah 3, 1/4 hasilnya adalah 5, 6/8. Lalu bisa kita perkecil menjadi 5, 3/4. Selanjutnya yaitu soal pengurangan. Soal yang pertama yaitu 3/4 dikurangi 2/4. Kita membutuhkan 2 buah kertas lipat yang ukurannya sama besar. Lalu kita lipat menjadi 4 bagian. Dan kita arsir, yang satu diarsir 3, yang satu kita arsir 2. Setelah itu kita akan arsir kertas lipatnya. Yang 3/4 kita arsir sebanyak 3 kotak, yang 2/4 kita arsir sebanyak 2 kotak. Setelah kita gunting lalu kita akan tempelkan ke kertas lipat yang masih utuh. Tetapi kita tempelnya dengan arah yang berbalik ya. Lalu kita tempelkan dengan posisi terbalik. Nah, setelah kita tempelkan dengan lawan yang berbalik, yaitu kita dapatkan hasil seperti ini. Yang diarsirnya ada 1, yang tidak diarsirnya ada 3. Maka dari itu 3/4 dikurangi 2/4 hasilnya adalah 1/1, 2, 3, 4. 1/4. Soal yang kedua yaitu 4/8 dikurangi 1/4. Kita membutuhkan sebanyak 2 buah kertas lipat yang ukurannya sama. Lalu kita lipat dan kita arsir sesuai dengan yang satu 4/8, yang satu 1/4. Nah, seperti ini ya. Untuk menguranginya kita akan melipat lagi yang 8 ini menjadi 4 dengan arah yang berbeda, dan yang 4 ini kita akan lipat lagi menjadi 8 dengan arah yang berbeda juga. Maka dari itu menghasilkan 12/32 dan 8/32. Setelah itu, setelah penyebutnya sama, maka kita bisa mengurangkan 4/8 dikurangi 1/4 ini dengan cara yang 8/32 ini kita gunting dan nanti kita akan tempelkan ke 12/32. Nah, setelah itu seperti ini. Jadi hasil dari 4/8 dikurangi 1/4 adalah 8/32. Kalau dikecilkan menjadi 1/4. Nah, selanjutnya saya mempunyai soal yang ketiga, yaitu 1/4/4 dikurangi 1/2/4. Nah, 1/4/4 di sini kita membutuhkan 2 buah kertas lipat yang kita akan arsir dan akan lipat menjadi 4 bagian. Nah, seperti ini, 1/4/4 dan 1/1/4.
kita lipat menjadi 4 bagian dan arsir menjadi 2 bagian. Nah, seperti ini. 1/2/4. Langsung saja kita kurangkan karena ini penyebutnya sudah sama-sama 4. Maka dari itu kita kurangkan dengan yang pecahan ini. Salah satu kertas yang arsirannya sedikit kita akan gunting. Dan seperti biasa kita akan tempel nanti. Nah, setelah itu kita tempelkan di kertas yang arsirannya banyak atau kertas yang masih utuh. Nah, ini menjadi hasilnya 2/4. Sedangkan kertas yang masih utuh tadi yaitu 1/4/4 dikurangi 1/2/4. 1 dikurangi 1 kan hasilnya 0 atau habis. Maka dari itu 1/4/4 dikurangi 1/2/4 hasilnya adalah 2/4. Baik, untuk soal yang terakhir saya mempunyai soal yaitu 2/3/4 dikurangi 1/2/2. Untuk yang 2/3/4 ini saya memerlukan sebanyak 2 buah kertas warna yang utuh dan 1 buahnya lagi yang akan saya buat menjadi 3/4. Kita lipat menjadi 4 bagian, lalu nanti kita arsir sebanyak 3 kotak. Nah, seperti ini 2/3/4. Lalu yang 1/2/2-nya saya membutuhkan 2 buah kertas warna, 1 yang utuh dan 2/2-nya itu saya lipat lalu nanti saya arsir sebanyak dua-duanya. Nah, 1/2/2. Tetapi sebelum kita kurangkan, kita harus samakan dulu penyebutnya. Yang 4 ini kita akan lipat menjadi 2 bagian dan yang 2 ini kita akan lipat menjadi 4 bagian. Nah, seperti ini. Ini menghasilkan 6/8 dan yang ini 8/8. Maka dari itu, sebelum kita mengurangkan, kita akan menggunting salah satu kertas lipat yang arsirannya sedikit. Kita akan gunting. Nah, sudah kita tempelkan, maka sisanya adalah 2 arsiran. Seperti soal yang tadi, 2/3/4 dikurangi 1/2/2. Nah, kertas yang utuhnya itu ada 2 dan 1. 2 dikurangi 1 hasilnya adalah 1. Maka hasil dari 2/3/4 dikurangi 1/2/2 hasilnya adalah 1/2/8. Sekian penjelasan mengenai operasi pecahan menggunakan media kertas lipat. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.